Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Daily Farmasi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai obat off-label. Langsung saja, yuk mari kita mulai. Sering gak sih dokter memberikan resep atau orang membeli suatu obat yang sebenarnya tujuannya bukan untuk indikasi obat tersebut, tetapi untuk mendapatkan efek lain? Nah, obat off-label merupakan obat yang diresepkan oleh dokter di luar indikasi yang tertera dalam label yang telah disetujui oleh lembaga atau badan yang berwenang. Jika di Indonesia, badan yang berwenang tersebut adalah BPOM. Untuk obat off-label terdapat beberapa klasifikasinya. Yang pertama ada obat off-label usia. Obat dikategorikan sebagai obat off-label usia jika digunakan di luar rentang usia yang telah disetujui. Yang kedua ada obat off-label dosis, yaitu obat yang diberikan dengan dosis lain dari yang tercantum pada izin edar atau izin penjualan. Nah, yang ketiga ada obat off-label indikasi, yaitu jika digunakan di luar indikasi yang tertera pada leaflet. Dan yang terakhir ada obat off-label kontraindikasi, yaitu jika menimbulkan kontraindikasi saat diberikan kepada pasien yang usianya tidak sesuai dengan peruntukan obatnya. Untuk penggunaan obat off-label itu sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama, obat telah disetujui untuk mengobati penyakit tertentu, tapi kemudian digunakan untuk penyakit yang sama sekali berbeda. Dan yang kedua, obat disetujui untuk pengobatan penyakit tertentu, namun kemudian diresepkan untuk keadaan yang masih terkait, tetapi di luar spesifikasi yang disetujui. Sebenarnya, kenapa sih harus ada obat off-label? Kenapa tidak dibuat saja obat baru? Nah, berikut penjelasannya. Alasan adanya obat off-label yaitu yang pertama, karena sedikitnya uji klinik yang dilakukan pada populasi tertentu, misalnya pada anak, ibu hamil, dan pasien kanker. Yang kedua, dikarenakan biaya uji klinik yang sangat mahal. Yang ketiga, untuk mencari alternatif pengobatan lain dari obat yang telah tersedia. Dan karena obat belum mendapat persetujuan FDA, namun sudah banyak case report yang menunjukkan obat efektif untuk indikasi tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke contoh obat off-label. Yang pertama ada carbamazepine, yaitu suatu obat anti-epilepsi yang off-labelnya banyak digunakan sebagai mood stabilizer. Contoh yang kedua ada domperidon, yaitu obat anti-muntah anti-mual, tetapi sekarang banyak digunakan off-labelnya untuk meningkatkan produksi ASI. Contoh yang ketiga adalah ciproheptadin, merupakan obat anti-alergi yang banyak dipakai secara off-label untuk menambah nafsu makan. Dan ternyata banyak loh obat off-label yang akhirnya menjadi on-label, seperti aspirin yang pada dasarnya sebagai antipiretik sekarang digunakan on-label sebagai antiplatelet, dan tentunya masih banyak contoh yang lain. Setelah tadi kita membahas mengenai definisi obat off-label beserta contohnya, sebenarnya boleh nggak sih dokter meresepkan obat off-label dan bagaimana ketentuannya secara hukum? Sebenarnya, peresepan obat off-label itu sendiri tidak bisa dikategorikan sebagai peresepan yang melanggar hukum, tetapi sebagai peresepan yang beresiko. Dan juga penggunaan obat off-label tidak selalu buruk dan merugikan, karena pada dasarnya pengobatan ini sangat bermanfaat, terutama ketika pasien telah kehabisan opsi dalam terapinya. Nah, sekian pembahasan mengenai obat off-label. Terima kasih banyak telah menyimak sampai habis. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. See you in the next video. Wassalamualaikum. Bye.